Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Monika Sindabariba dengan nomor NPM 211100076, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang gangguan berbahasa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kemampuan berbahasa pada anak. Kemampuan berbahasa merupakan prasyarat untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Perkembangan pemerolehan bahasa sesuai hierarki bahasa terdiri atas pemerolehan fonologis, pemerolehan morfologis, pemerolehan sintaksis, dan pemerolehan semantik. Pada pemerolehan fonologis, dalam pemerolehan fonologis ini seorang bayi yang baru lahir hanya memiliki sekitar 20% dari kapasitas otak dewasanya. Bayi usia 3 hingga 4 bulan diperkirakan sudah mengeluarkan bunyi, mula-mula berupa tangisan atau bunyi. Hingga pada usia 5 sampai 6 bulan ia mulai mengoceh. Ocehannya ini kadang-kadang mirip bunyi ujaran karena diikuti dengan naik turunnya intonasi. Seorang anak diperkirakan mulai dapat membedakan bunyi-bunyi pada pertengahan tahun pertama hingga selanjutnya dapat dikatakan bahwa persepsi bicara tergantung pada interaksi anak dengan lingkungannya. Adapun ketika seorang bayi ditimang-timang, diberi rangsangan visual oleh pengasuhnya, misalnya boneka yang sengaja dimainkan di depan anak akan menimbulkan rangsangan visual. Ocehan atau babbling juga merupakan suatu peristiwa bahasa bagi anak yang akan bertambah variasi dan kombinasinya. Seorang anak dalam masa babbling ini cenderung mengkombinasikan antara bunyi konsonan yang diikuti dengan bunyi vokal. Contohnya mereka menyebut pa, mama. Ada dua pendekatan yang ditawarkan para ahli, pendekatan berkesinambungan. Yang pertama, pendekatan yang mengatakan bahwa bunyi ocehan merupakan pelopor langsung dari tuturan atau biasa disebut speech sound. Yang kedua, ada pendekatan tak berkesinambungan atau bahasa lainnya the discontinuity approach. Pendekatan ini menganggap bahwa ocehan tidak ada hubungannya secara langsung dengan perkembangan bicara selanjutnya. Yang kedua ada pemerolehan morfologis. Pada pemerolehan morfologis, yakni pada periode kalimat dua kata, seorang anak yang sudah mulai membuat kalimat yang terdiri dari dua kata. Adapun kata yang digunakan pada umumnya masih berupa dua kata dasar yang dihubungkan. Dalam proses merangkai kalimat, perubahan-perubahan terjadi pada pilihan kata yang menggunakan imbuhan dan kemudian diikuti diferensiasi morfologi, yaitu ketika seorang anak mulai menggunakan kelas kata yang makin bervariasi. Diferensiasi morfologi ini meliputi 3 hal penting. Yang pertama ada pembentukan kata jamak, yang kedua ada pembentukan diminutif sufiks, misalnya kata jerk rok orang dewasa atau jurke rok anak gitu. Yang ketiga ada perubahan kata kerja. Pada pemerolehan sintaksis, dalam ranah pemerolehan sintaksis, anak mulai berbahasa dengan menggunakan satu kata. Kata ini bagi anak sebenarnya hanyalah merupakan kalimat penuh. Tetapi karena ia belum dapat mengatakan lebih dari satu kata, ia hanya mengambil satu kata dari seluruh kalimat. Seandainya anak tersebut bernama Andi dan yang ingin dia sampaikan adalah Andi mau mobil, dia akan memilih di untuk kata Andi, mo untuk kata mau, dan bin untuk kata mobil. Meringkas beberapa teori yang terkait dengan pemerolehan sintaksis ini, pertama yaitu teori tata gangguan berbahasa, bahasa pivot, yang menerangkan bahwa anak cenderung menggunakan kata-kata fungsi yang bercirikan seperti yang pertama terdapat pada awal atau akhir kalimat, yang kedua jumlahnya terbatas, yang ketiga jarang memunculkan kata baru, yang keempat tidak muncul sendirian, yang kelima tidak muncul bersamaan dalam satu kalimat, dan yang terakhir selalu merujuk pada kata-kata lain. Teori kedua yaitu hubungan tata bahasa nurani,
yang dikemukakan oleh MC Neil dengan mengacu pada teori Chomsky mengenai tata bahasa generatif transformasi. MC Neil ini menyatakan bahwa ucapan anak meskipun terdiri dari dua kata juga memiliki struktur kalimat yang menunjukkan urutan subjek verba dengan posisi objek sebagai opsional. Ketiga yaitu teori hubungan tata bahasa dan informasi, situasi yang berpijak dari teori Bloom yang menunjang asumsi MC Neil bahwa hubungan tata bahasa tanpa merujuk pada konteks atau informasi situasi belumlah cukup. Keempat, ada teori kumulatif kompleks yang dikemukakan oleh Brown yang menyatakan bahwa pemerolehan sintaksis anak dimulai dari morfem yang dikuasai. Teori kelima ada diajukan oleh Greenfield and Smith, yaitu teori pendekatan semantik senada dengan Bloom. Teori ini mengangkat integrasi pengetahuan semantik dalam mengkaji perkembangan sintaksis. Lalu ada pemerolehan semantik. Pada pemerolehan semantik ini, anak mulai memperkaya pembendaraan kosakata sesuai dengan usia. Pada usia 1 tahun jumlah katanya masih beberapa kata. Pada usia 2 tahun jumlah katanya 270 sampai 200. Pada usia 3 tahun jumlah katanya lebih kurang 900 kata. Pada usia 4 tahun jumlah katanya lebih kurang dari 1520 kata. Pada 5 tahun jumlah katanya lebih kurang 2060 kata. Pada usia 6 tahun lebih kurang 2550 kata. Tahap pemerolehan bahasa ibu, beberapa tahap yang dialami anak dalam proses perkembangan bahasanya meliputi 4 tahap. Yang pertama ada tahap ocehan, tahap 1 kata, tahap 2 kata, dan tahap telegrafis. Pada tahap ocehan, bayi usia 6 bulan mulai mengoceh, mengucapkan sejumlah bunyi, ujar tanpa makna atau beberapa penggal kata yang bermakna karena kebetulan. Pada tahap 1 kata, tahap ini disebut dengan tahap holoprastik atau dari kata holo, utuh, dan prase. Pada usia 1 tahun, anak mulai menggunakan serangkaian bunyi berulang-ulang untuk makna yang sama. Contohnya, mam untuk menggunakan saya mau makan, ma untuk menggunakan mama. Pada tahap 2 kata, anak usia paling lambat tahun 2 tahun sudah mulai mengucapkan ujaran 2 kata. Misalnya mi, cu, yang artinya kayak seperti anak minta minum susu. Pada tahap telegrafis, setelah melewati usia 2 tahun, anak dapat merangkai 3 kata, 4 kalimat, bahkan lebih. Pada usia ini, anak secara bertahap belajar bahasa ibunya dengan caranya sendiri. Kalimat yang dirangkainya menyerupai telegram, artinya lebih banyak menggunakan kata-kata leksikal. Misalnya, secara umum perkembangan bahasa dan bicara pada anak bisa dibagi menjadi 3 fase. Kalau fase praverbal itu dari umur 0 sampai 1 tahun, fase verbal awal dari 01 sampai 2,5 tahun, dan fase diferensiasi dari umur 2,5 tahun sampai 5 tahun. Anak-anak belajar untuk bicara melalui tahap mengerti atau bahasa pasif dan melalui bicara atau bahasa aktif. Faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa, ada 3 faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa, yaitu ada faktor usia, faktor lingkungan, dan perbedaan individu. Pada faktor usia kerap dianggap berperan dalam menentukan keberhasilan pemerolehan suatu bahasa. Pada faktor usia ada perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Perbedaannya itu antara lain, anak-anak lebih mahir dalam memperoleh sistem fonologi atau pelafalan sehingga dapat menyerupai penutur asli. Hal ini karena pajanan terhadap bahasa lain belum banyak dialami sebagaimana orang dewasa. Yang kedua, orang dewasa lebih mahir dalam memperoleh morfologis dan sintaksis, setidaknya pada awal masa pemerolehan. Yang ketiga, anak-anak lebih mahir dalam pemerolehan tetapi tidak selalu lebih cepat daripada pemerolehan bahasa orang dewasa. Pada faktor lingkungan, proses
perkembangan bahasa yang baik selalu dimulai sejak dini. Kesempatan anak untuk bercerita, berkomunikasi dengan yang lain akan sangat membantu perkembangan bahasa tersebut. Anak perlu memperoleh kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan ide dan gagasan, berkomunikasi dengan yang lain untuk membuat kesepakatan. Yang ketiga, perbedaan individu. Dengan diketahuinya perbedaan antara individu dalam proses pemerolehan bahasa akan berimplikasikan dengan deteksi dini, kesulitan dan permasalahan belajar bahasa, serta penentuan metode yang tepat untuk memaksimalkan pemerolehan bahasa. Perbedaan antara individu terdapat pada banyak faktor, misalnya inteligensi, bakat, model kognitif, kepribadian, memori auditori, kesiapan belajar, emosi, minat, dan lain-lain. Yang kedua, saya akan membahas ketidakmampuan berbahasa. Bahasa pada kondisi khusus diistilahkan bahasa yang kondisi khusus karena menyangkut yang pertama, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidaksempurnaan organ pendengaran maupun wicara. Yang kedua, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan keterbatasan kemampuan kognitif dan gangguan psikogenik. Yang ketiga, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidakmampuan mengolah informasi linguistik. Berbahasa merupakan proses mengeluarkan pikiran dan perasaan secara lisan dalam bentuk kata atau kalimat. Untuk mencapai kemampuan berbahasa diperlukan terpenuhinya beberapa elemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada lengkapnya sistem penginderaan, yang kedua lengkapnya sistem syaraf pusat, yang ketiga kemampuan mental yang cukup, yang keempat kestabilan emosi, dan yang kelima pajanan pada bahasa. Apabila sejak masa anak-anak terdapat kekurangan atau ketiadaan setidaknya satu dari elemen di atas, dapat berimbas pada munculnya beragam gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa secara biologis disebabkan ketidaksempurnaan organ. Contohnya yaitu dialami tunarunggu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. Gangguan akibat ketidaksempurnaan organ secara umum perkembangan bahasa pada anak tunarunggu ditentukan oleh 3 faktor mendasar. Yang pertama ada tingkat kerusakan pendengaran, yang kedua ada status pendengaran orang tua, apakah normal atau tunarunggu, dan yang ketiga usia diperkenalkan pada sistem komunikasi tertentu serta konsisten latihan berkomunikasi. Gangguan pada mekanisme berbicara. Berdasarkan mekanismenya, gangguan berbicara dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru, pada pita suara, pada lidah, serta pada rongga mulut dan kerongkongan. Gangguan berbicara secara kognitif. Gangguan kognitif tersebut dapat berupa demensia, Huntington's disease, schizophrenia, depresi, dan depresi. Pada demensia mencakup diagnosa yang luas sebagai simptom dari kemunduran intelektualitas akibat perubahan jaringan sel di otak. Orang yang menderita demensia menunjukkan bahwa gangguan seperti agnosia, apraksia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Huntington's disease, kelainan genetik neurogeneratif progresif yang mengakibatkan kemunduran motorik, kognitif, dan kejiwaan. 1 dari 10.000 orang dapat terjangkit Huntington disease. Ada 2 macam Huntington disease, yaitu yang umumnya muncul di usia 35 sampai 42 tahun dan yang terjadi pada masa anak atau remaja. Ditemukan tahun 1872 oleh George Huntington. Identifikasi Huntington disease nampak dari hilangnya kemampuan. Yang pertama, berjalan, mengendalikan koordinasi motorik. Yang kedua, berbicara, mengekspresikan pikiran. Yang ketiga, mengingat, memori dan persepsi. Dan yang terakhir, kemandirian, membutuhkan perawatan. Kesulitan baca tulis, schizophrenia adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir.
Penyandang schizophrenia ini disebut schizophrenic word salad, yang melafalkan word salad dengan lancar dan volume cukup ataupun lemah sekali. Curah verbalnya penuh dengan kata-kata neologisme, menghasilkan irama secara intonasinya menghasilkan curah verbal yang melodis. Seorang penderita schizophrenia ini dapat berbicara terus-menerus. Oceannya hanya merupakan ulangan curah verbal semula dengan sedikit tambahan atau dikurangi beberapa kalimat. Gaya bahasa schizofren dapat dibedakan dalam beberapa tahap dan kriteria. Yang utama ada diferensiasi dalam gaya bahasa schizofrenia halusinasi dan pasca halusinasi. Lalu ada depresi. Orang yang tertekan jiwanya tampak dari gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Volume curah verbalnya lemah lembut dan kelancarannya terputus-putus dan interval yang cukup panjang. Namun arus isi pikiran tidak terganggu. Kelancaran bicaranya terputus oleh tarikan napas yang dalam serta pelepasan napas keluar yang panjang. Perangai-perangai emosional yang terasosiasi dengan depresi itu bersifat universal. Curah verbal depresif dicoraki topik yang menyedihkan, menyalahi dan mengutuk diri sendiri. Kehilangan semangat bekerja dan gairah hidup, tidak mampu menikmati kehidupan, malah cenderung berupaya mengakhiri hidupnya. Gangguan berbahasa secara psikogenik. Gangguan psikogenik ini antara lain berbicara manja, berbicara kemayu, berbicara gagap, dan berbicara latah. Disebut berbicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanja, sebagaimana anak kecil yang membuat perubahan pada cara bicaranya. Gejala seperti ini dapat diamati pada orang tua pikun atau jompo, biasanya wanita. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara menonjol atau ekstra lemah, gemulai, dan memanjang. Meskipun berbicara jenis ini tidak langsung termasuk gangguan bahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologik yang sebagai mengungkapkan gangguan identitas kelamin. Gagap, yaitu berbicara yang kacau, tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama. Kata-kata berikutnya ada dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Penyebab gagap belum diketahui secara tuntas. Namun hal-hal yang dianggap berperan itu misalnya faktor stres, pendidikan anak yang terlalu keras dan ketat, serta tidak mengizinkan anak berargumentasi atau membantah, adanya kerusakan pada belahan otak atau hemisfer yang dominan, dan yang terakhir ada faktor neurotik familial. Lalu ada latah atau ekolalia, yaitu perilaku membeu atau menirukan ucapan orang lain. Ini merupakan sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Kata jorok yang ditiru cenderung berorientasi pada alat kelamin laki-laki. Yang sering dihinggapi sindrom ini adalah wanita berumur 40 tahun ke atas. Timbulnya latah ini berkorelasi dengan kepribadian histeris. Gangguan berbahasa secara linguistik. Yang dimaksud dengan gangguan berbahasa secara linguistik yaitu ketidakmampuan dalam memperoleh dan memproses informasi linguistik. Kelainan ini dapat berimbas pada masalah kefasihan dan masalah bahasa atau aleksia dan dileksia. Dan yang ketiga saya akan membahas tentang gangguan berbahasa pada anak. Penyebab gangguan berbahasa pada anak-anak, gangguan berbahasa atau berkomunikasi pada umumnya dapat dikategorikan yang pertama, gangguan berbicara yang disebabkan masalah artikulasi, gangguan bersuara, masalah kepasihan, dan afasia karena ketidaksempurnaan perkembangan otak, dan keterlambatan berbicara yang dapat dipicu faktor lingkungan, gangguan pendengaran atau gangguan tumbuh kembang. Yang kedua ada gangguan pendengaran baik parsial maupun total yang jenisnya antara lain
Yang pertama itu gangguan pendengaran kondusif yang disebabkan oleh suatu penyakit yang mengganggu fungsi telinga bagian luar dan tengah sehingga penyandangnya perlu menggunakan alat bantu pendengar. Yang kedua ada gangguan pendengaran akibat hilangnya sensor syaraf karena kerusakan sel sensorik di dalam telinga yang berfungsi mengantarkan pesan atau rangsangan suara. Penyandangnya mengalami kendala merespon suara apapun meskipun menggunakan alat bantu pendengaran. Yang ketiga ada gangguan pendengaran kompleks akibat rusaknya fungsi pada telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Yang keempat gangguan pusat pendengaran yang terjadi akibat kerusakan pada syaraf dan jaringan otak. Yang ketiga ada gangguan akibat kondisi tertentu seperti kesulitan belajar yang dapat menjadi sebab maupun akibat gangguan bahasa, cerebral palsy atau lumpuh otak, retardasi atau keterbelakangan mental, dan yang terakhir ada bibir sumbing. Klarifikasi gangguan komunikasi dan berbahasa pada anak. Yang pertama ada development language disorders atau gangguan perkembangan berbahasa. Ada yang kedua gangguan bahasa reseptif di luar definisi dysphasia development karena pemahaman bahasa lebih jelek daripada bahasa ekspresif. Yang ketiga ada gangguan semantik praktik, gangguan bahasa semantik, pengertian, praktik, penggunaan yang ditujukan dengan seringnya memulai bicara dengan membeo atau eklolalia. Yang keempat gangguan kelancaran bicara atau gagap. Yang kelima ada mutisme selektif, tidak mau berbicara dalam situasi atau tempat tertentu. Yang keenam miskin bahasa karena kurang stimulasi. Dan yang ketujuh gangguan artikulasi hambatan belajar pada anak. Gangguan berbahasa pada anak dapat berimbas pada hambatan belajar. Gangguan berbahasa dan komunikasi melibatkan hambatan memahami dan memproduksi bahasa. Hambatan belajar dapat disebabkan ketidakmampuan dalam proses informasi melalui masukan auditif atau visual. Kemampuan mendengar atau mempersepsi auditif mempengaruhi keterampilan bahasa reseptif yang mencakup membaca, menulis, dan mengeja. Hal ini karena kesulitan dalam pembedaan bunyi dan memahami konsep dasar baca tulis. Adapun kesulitan mempersepsi visual berakibat pada kesulitan membedakan bentuk, menempatkan angka dan huruf, melompati kata, mengira jarak atau lebar bentuk, serta bermasalah dalam koordinasi mata dan tangan. Hal ini termasuk pemrosesan visual yang berperan dalam kinerja motorik kasar dan motorik halus, kemampuan baca, dan matematika. Jenis gangguan berbahasa pada anak. Beberapa jenis gangguan berbahasa dapat terdeteksi sejak masa anak. Di antaranya yaitu ada spektrum autisme, atraksia dileksia, gagap, keterlambatan berbicara atau speech delay, dan cerebral palsy. Pada spektrum autisme atau ASD diistilahkan spektrum autisme ini karena terdapat variasi yang sangat beragam antar penyandangnya. Masing-masing memiliki kemampuan, simptoma, dan kesulitan yang unik baik dalam hal keterampilan sosial, berkomunikasi, dan berperilaku. Ada dua kategori perilaku autisme, yaitu perilaku eksesif yaitu berlebihan, dan perilaku defensif berkurangan. Yang termasuk perilaku eksesif yaitu hiperaktif dan tantrum atau mengamuk berupa jeritan, menyepak, menggigit, mencakar, memukul, menjambak, dan lain-lain. Perilaku defisit ditandai dengan gangguan bicara, perilaku sosial kurang sesuai, seperti naik ke pangkuan ibu bukan untuk kasih sayang, tapi untuk meraih kue. Defisit sensori sehingga dikira tuli, bermain tidak benar dan emosi yang tidak tepat, misalnya tertawa tanpa sebab, menangis tanpa sebab, dan melamun. O'Neill mengkaji sejumlah perbedaan antara karakteristik perbedaan bahasa penyandang ASD dibandingkan dengan penutur pada umumnya. Karakteristik utama tersebut, yang pertama ada ekolalia yang terbagi menjadi ekolalia langsung dan ekolalia tertunda. Ekolalia langsung terjadi ketika kalimat tanya yang didengar langsung ditirukan. Misalnya pertanyaan mau minum dijawab dengan mau minum.
Kedua, pembalikan kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang pertama contohnya saya, dan yang kedua Anda, bukanlah hal yang mudah untuk diucapkan. Sebagai gantinya mereka menggunakan nama orang yang disebut atau menyebutkan namanya sendiri. Yang ketiga ada sangat literal. Penggunaan bahasa basi akan tidak efektif karena pemahaman mereka yang sangat literal. Misalnya, bisakah saya minta tolong diambilkan buku itu? Akan dijawab tidak, karena yang dipahaminya sebagai kalimat permintaan adalah ambilkan buku itu. Penggunaan majas juga tidak ada fungsinya. Contohnya, ketika anak mengucapkan vas lalu disindir, terima kasih ya sudah menambah repot. Begini akan responnya sama-sama, karena hal ini dipahami sebagai balasan ucapan terima kasih. Yang keempat ada bahasa metafora. Beberapa penyandang ASD menciptakan istilah tertentu sebagai kosakata khusus yang hanya dipahami orang terdekatnya yang mengetahui asal muasal penggunaan frasa yang dimaksud. Yang kelima ada neologisme. Anak autis verbal dikenal memiliki kemampuan menciptakan kata-kata baru yang hanya dipahami dirinya sendiri atau yang disebut kosakata pribadi. Yang keenam ada menyatakan persetujuan dengan repetisi. Anak cenderung menjawab pertanyaan persetujuan dengan repetisi daripada menjawab iya. Yang ketujuh ada pertanyaan repetisi. Anak autis kerap mengulang pertanyaan yang sama berkali-kali meskipun mereka sudah mengetahui jawaban yang sama apabila diulang-ulang. Yang ke-8 mengkehendaki skenario verbal yang sama. Anak cenderung menuntun orang lain mengawali percakapan sesuai urutan tutur yang biasa dia lakukan. Dia mengkehendaki kesamaan skenario verbal dengan memberi contoh dialog yang diinginkannya. Yang ke-9 ada gaya dir kursus autis. Anak autis menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah baku baik dalam kosakata maupun gramatika. Dan yang 10 atau yang terakhir tidak munculkan prosodi, tutur yang dihasilkan datar, monoton dengan intonasi, pola dan penekanan yang aneh. Sebaliknya mereka juga gagal menafsirkan maksud lawan bicara yang mencermin melalui pola intonasinya. Yang kedua ada apraksialisan. Apraksialisan ini merupakan gangguan motorik bicara yang dapat terjadi pada berbagai usia. Apraksialisan memiliki beberapa tingkatan, ringan, sedang, dan berat. Hambatannya adalah menggerakkan motorik organ bicara seperti lidah, bibir, rahang, dan langit-langit lunak karena kesulitan dalam pemrograman bahasa di otak. Yang ketiga ada dileksia. Kajian mengenai dileksia pada anak lebih rumit daripada dileksia pada orang dewasa, yang terjadi setelah tuntasnya pemerolehan kemampuan baca sebelum akhirnya hilang akibat cedera otak. Adapun pada anak-anak, proses pemerolehan membaca bersifat kompleks karena juga menyangkut kemampuan kognitif. Pada kebanyakan anak yang menyandang dileksia, perkembangan kesulitannya muncul pada mengenali kata secara utuh atau yang istilahnya diseidetik. Sebagian lagi kesulitan dalam mengenali bunyi yang berhubungan dengan huruf yang istilahnya diseponetik. Dileksia perkembangan lebih banyak terjadi pada anak laki-laki daripada perempuan. Hal ini dasari perkembangan hormonal pada janin yang terkait, gender yang mempengaruhi migrasi sel pada area basa dan kecenderungan penggunaan tangan kanan atau kiri. Pada penyandang dileksia, perkembangan Gala-Burda dan lain menemukan perkembangan hemisfer yang inilah yang membuat anak-anak tersebut memiliki talenta khusus seperti seni visual. Yang keempat ada gagap atau stuttering. Gagap melibatkan gangguan pada kemampuan untuk berbicara lancar dengan waktu yang tepat. Gagap biasanya dimulai pada usia antara 2-7 tahun dan terdapat pada sekitar 1 di antara 100 anak sebelum pubertas. Gangguan ini ditandai oleh beberapa karakteristik. Yang pertama ada repetisis dari suara-suara dan suku kata. Yang kedua perpanjangan pada suara-suara tertentu. Yang ketiga penyisipan suara-suara yang tidak tepat. Yang keempat kata-kata yang terputus, seperti adanya jeda di antara kata-kata yang diucapkan. Yang kelima hambatan dalam berbicara. Yang keenam substitusi kata-kata alternatif untuk menghindari kata-kata bermasalah. Yang ketujuh tampak adanya tekanan fisik ketika mengucapkan kata-kata. Dan yang ke-8 repetisi dari kata yang terdiri dari suku kata tunggal.
kelima ada gangguan bicara dan bahasa khusus, yaitu specific language impairment. Pada jenis ini, gangguan bahasa bersifat primer, artinya murni, karena gangguan perkembangan anak sehingga menyebabkan lambat berbicara. Anak dengan gangguan bicara dan bahasa khusus menunjukkan gejala gangguan perkembangan bicara dengan bahasa ekspresif seperti yang pertama, mempunyai perkembangan bahasa reseptif yang baik dan normal dibanding dengan kemampuan rata-rata yang seusianya. Yang kedua, mengalami gangguan pada gangguan bahasa ekspresif, atau secara umum produksi bahasanya lebih rendah daripada kemampuannya memahami bahasa karena mengalami kesulitan menyampaikan pikiran dalam bentuk verbal. Yang ketiga, menemui kesulitan dalam komunikasi dialog yang lebih sulit daripada berbicara spontan, sebab komunikasi dialog melibatkan arahan orang lain. Yang keempat, terganggunya kelancaran bicara, terutama yang menyangkut pencarian daftar kosakata dan memori, dan kesulitan menyatukan elemen dalam suatu cerita. Yang kelima, kesulitan membangun kalimat dan bentuk kata-kata. Dan yang keenam atau yang terakhir, menyampaikan sesuatu dengan nunjuk-nunjuk, narik-narik atau dengan suara-suara. Yang keenam ada cerebral palsy. Cerebral palsy atau CP atau lumpuh otak bukan penyakit, namun merupakan kondisi terganggunya fungsi otak dan jaringan syaraf yang mengendalikan gerakan, laju belajar, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berpikir. Penyebab cerebral palsy sampai saat ini belum bisa dipastikan. Namun demikian, pada beberapa kasus menunjukkan penyebabnya. Yang pertama ada kelahiran prematur sehingga perkembangan otak belum sempurna. Yang kedua, terjadinya hipoxia atau kurangnya suplai oksigen ke otak janin di kandungan. Yang ketiga, adanya cacat tulang belakang dan pendarahan di otak. Yang keempat, penyakit yang menyerang ibu saat hamil. Dan yang kelima, keracunan timbal. Pada beberapa penyandang cerebral palsy, pendengar dan penglihat tidak berfungsi maksimal. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kesan inteligensinya kurang. Oleh karena itu, diperlukan observasi mendalam supaya kesulitan utamanya dapat diketahui. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang gangguan berbahasa. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dari video saya atas penjelasan gangguan berbahasa. Terima kasih. Shalom.